Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Pengurus DKM Masjid Jami Baitur Ridwan yang saya muliakan beserta seluruh pengurus, semoga tenaga waktu yang dicurahkan untuk kemakmuran masjid ini menjadi sodakoh jariah ila yaumil qiyamah. Hadirin yang saya muliakan, diawali dengan doa semoga keberkahan, kebahagiaan, keselamatan selalu menyertai kita, amin ya robbal alamin. Antara umur dan ibadah, itulah yang menjadi tema kita dalam kesempatan saat ini, yang mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berharga, bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Setiap makhluk hidup Allah berikan umur. Tumbuhan ada umurnya, hewan ada umurnya, termasuk kita manusia pun ada umurnya. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka? Maka muncullah tema ini, antara umur dan ibadah. Makhluk yang lain Allah ciptakan, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, ternyata bagian dari kasih sayang Allah yang keberadaannya adalah untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan manusia itu sendiri keberadaannya di alam dunia, Allah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah yang menjadi perbedaan kita dengan mereka, makhluk yang lain. Kita dicipta, diberikan umur, isinya untuk ibadah. Maka kalau ada pertanyaan apa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, ada yang mengatakan yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah akal. Kalau tidak percaya silahkan buktikan. Ternyata bukan hanya akal yang menjadi pembeda antara kita dengan makhluk yang lain. Suatu saat boleh kita buktikan, di depan kita gelar karpet, kita bikin 4 tumpukan, ada rumput, ada beras, ada uang. Kita panggil ayam, kemana ayam akan menuju? Pasti menuju kepada beras, karena dia dikasih insting makanannya beras. Kita panggil kambing, kemana kambing menuju? Maka dia akan menuju kepada rumput, karena insting makannya adalah rumput. Tapi ketika kita panggil manusia, kemana dia akan menuju? Ternyata beras, rumput, apalagi uang, pasti dia akan ambil. Jadi ternyata bukan hanya akal yang membedakan. Yang membedakan utama antara kita dengan makhluk yang lain adalah ibadah. Sekarang kita ambil satu ilustrasi, satu contoh. Disebutkan suatu saat Tuhan menciptakan sapi. Kata Tuhan, wahai sapi, kamu aku kasih umur 60 tahun. Tugas kamu bantu manusia, bajak tanah, tarik gerobak dan lain sebagainya. Sapi menjawab, Tuhan, untuk tugas seperti itu 60 tahun terlalu lama, saya minta 30 tahun saja, di ACC 30 tahun. Dipanggil hewan yang kedua, yaitu kera. Kera, monyet,
Kesini kamu aku ciptakan, aku kasih umur 10 tahun, 20 tahun. Manusia gampang stres, kamu jadi penghiburnya. Monyet pun bilang untuk jadi penghibur selama 20 tahun terlalu lama, dia minta 10 tahun di ACC 10 tahun. Dan yang ketiga adalah anjing. Anjing kamu juga dikasih umur 20 tahun hidup di alam dunia, tugasmu sebagai penjaga, bantu manusia menjaga harta benda dan rumahnya. Kata anjing, terlalu lama ya Tuhan, diambil 10 tahun, dikembalikan 10 tahun. Maka hari terakhir diciptakan manusia. Hai manusia, untuk kamu bekerja sudah ada sapi, untuk kamu cari hiburan ada monyet, untuk kamu menjadi penjaga ada anjing. Kamu dikasih umur 25 tahun, silahkan hidup semaunya, sesenang-senangnya. Ternyata manusia dikasih 25 tahun meminta lebih. Maka kata manusia, jatah si sapi yang 30 tahun berikan kepada saya ya Tuhan, jatah si anjing 10 tahun, jatah si monyet 10 tahun berikan kepada saya. Ternyata di ACC 25 ditambah 50 tahun, 75 tahun. Maka itulah contoh gambaran umur umatnya Rasulullah SAW, karena Nabi mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Lalu apa yang terjadi? 25 tahun dicontohkan Rasulullah menikah. 25 tahun sebelum menikah manusia belum banyak punya tugas. Kemudian karena mengambil jatah sapi ditambah 30 tahun harus bekerja. Maka tugasnya menjalankan tugas sapi sebagai pekerja. Sudah 55 sampai 58 tahun dikasih panjang umur, dia pensiun. Sudah di rumah, punya anak, punya cucu, tugasnya mengambil yang ketiga, tugas kera, tugas monyet sebagai penghibur, menghibur anak dan cucu. Dikasih panjang umur masih 10 tahun lagi, badan makin lemah, tinggal tugasnya hanya jaga rumah di depan pintu seperti seekor anjing. Maka pantas oleh Allah, kalau kita tidak mengisi umur kita dengan ibadah, maka kita hanya akan capek bekerja seperti sapi, hanya akan jadi penghibur seperti monyet, hanya akan jadi penjaga rumah seperti seekor anjing. Inilah antara umur dan ibadah yang mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan. Ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minannas, yang kesemuanya itu Allah berikan seluas-luasnya kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah bukan hanya ada di pintu-pintu masjid, ridho Allah bukan hanya ada di pintu-pintu majlis ta'lim, tapi ridho Allah juga ada di pintu tetangga kita, ada di pintu rumah anak yatim, ada di pintu fakir miskin, ada di pintu orang-orang yang sakit, yang kesemuanya adalah bagian hablum minannas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.